YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Kembali di iNews Malam, pemirsa Satpol PP kembali menggelar razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia diwarnai kepanikan pedagang hingga jualan mereka berserakan. Razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi kembali diwarnai kepanikan sejumlah pedagang. Kedatangan mendadak petugas Satpol PP membuat pedagang mencoba kabur ke dalam toko hingga membuat barang jualan berserakan di jalan. Selain menindak tegas para pedagang nakal, petugas juga mengimbau pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Jelang Lebaran, banyaknya pedagang yang melanggar aturan hingga acuh pada protokol kesehatan membuat Pasar Tanah Abang semrawut. Tetap melakukan pengawasan selain terbagi beberapa pos jumlah personel ini dari TNI, Polri maupun Satpol PP, ada unsur FKDM dari masyarakat sendiri. Jadi kita melakukan pengawasan, ada juga tim tindak yang selalu memonitor. Selain ada beberapa pos, ada tim yang melingkar, yang besar. Razia serupa akan terus digelar petugas hingga di penghujung bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi oknum Ormas Pemuda Pancasila yang diduga sedang memeras sejumlah pedagang di Pasar Jepon, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi tengah memburu terduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Video amatir ini menampilkan seorang wanita yang merupakan pedagang sedang dikelilingi sejumlah pria. Wanita ini meminta tolong karena para pria yang diduga oknum Ormas Pemuda Pancasila meminta uang keamanan kepadanya. Para pedagang Pasar Jepon kemudian melaporkan peristiwa viral ini ke Polsek Jepon, Blora, Jawa Tengah. Tas saya mau diambil. Loh jangan. Terus masuk mobil, cepat masuk mobil. Enggak saya enggak mau. Terus saya teriak karena rasa ketakutan. Saya teriak, tolong Ormas Pemuda Pancasila mau merampas kami. Saya bilang gitu, Pak. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 2 orang saksi atas peristiwa ini. Jadi untuk kami saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang terkait kejadian di Pasar Jepon. Kemudian kami sudah melakukan olah TKP yang tentunya akan kami dalami dan akan kami tindak lanjut dengan sesuai dengan prosedur. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Seorang penjamret di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap dan babak belur dihajar warga. Pelaku sempat berusaha kabur dari kejaran warga dengan cara naik ke truk yang melintas. Inilah video amatir saat seorang penjamret berusaha kabur dari kejaran warga. Penjamret tersebut naik ke truk tanah yang melintas sehingga membuat kemacetan lalu lintas. Warga berhasil menangkap salah seorang pelaku dan menghakiminya. Sementara rekan pelaku lainnya berhasil kabur. Polisi yang ada di sekitar lokasi kejadian langsung mengamankan penjamret dari amukan warga. Penjamret yang merupakan residivis ini menjalankan aksinya saat melihat seorang perempuan yang sedang bermain HP di pinggir jalan. Pelaku menjamret karena ketagihan judi online. Ini gara-gara dia main HP di jalan tuh kan, di bocok motor jadi di beloi. Ada setan yang disini ya. Sudah tuh, kamu berapa kali ini aksinya? Ini yang kedua kalinya Kak. Ini kedua kali ya. Yang pertama ketangkapnya. Iya, takut dulu. Untuk apa duitnya? Duitnya untuk judi online. Rencana duit itu apa? Iya. Judi online. Jadi kita ketagihan judi online ya? Iya Kak. Main jenis apa itu? Slot Kak. Main soka. Polisi masih memburu satu rekan pelaku lainnya yang kabur. Pelaku yang berhasil ditangkap langsung diamankan beserta barang bukti telepon genggam milik korban. Pencurian dengan kekerasan. Pada saat itu barang bukti yang mana adalah satu buah handphone ini yang diambil tersangka dari kantong saku korban saat sedang melintas dengan mengendarai R2 sepeda motor.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, puluhan ibu rumah tangga menjadi korban penipuan arisan Lebaran. Modus yang digunakan ketua arisan adalah menggunakan paket Lebaran yang akan ditarik saat bulan Ramadan. Puluhan ibu rumah tangga ini kesal dan menuntut Heni Haryani, ketua arisan paket Lebaran, untuk membalikan uang yang telah disetorkan selama 1 tahun. Ada pula ibu rumah tangga yang menangis histeris berharap mendapatkan uang besar saat Lebaran dari arisan, namun justru dirugikan jutaan rupiah. Itu katanya bilangnya itu hilang, diambil maling, sedangkan katanya dia ngambil maling itu katanya mau beli amplop doang. Kata rumah nggak dikunci, dia keluar. Nah sedangkan dia keluar, pas dia masuk, akhirnya orang sini pada nggak terima dong, duitnya hilang. Coba lihat ada CCTV di luar, ini kan keluar aja stempel. Ketua arisan menyatakan uang anggota arisan Lebaran hilang dicuri di rumahnya. Ya kan posisinya tadi di kamar, Pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah itulah. Uangnya hilang 2 tas. Uangnya hilang, Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga ke sini kan. Lapor kehilangan. Hilangnya berapa, Bu, yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya ratusan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami status tersangka kasus sate beracun yang diduga merupakan istri siri oknum polisi. Pihak Polresta Yogyakarta hingga kini masih menunggu bukti-bukti pendukung. Dugaan status pernikahan siri antara oknum anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta dengan tersangka kasus sate bersianida terus didalami penyidik Polres Bantul. Hingga kini, oknum polisi yang bersangkutan menyatakan bahwa hubungannya dengan tersangka sate beracun hanyalah sebatas pelanggan dan pegawai salon. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro menyatakan dugaan hubungan nikah siri harus dibuktikan dengan foto maupun pihak yang menikahkan keduanya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum polisi akan mendapatkan sanksi etik. Kapan dia nikah siri, kapan harus ada buktinya. Kalau hanya sekedar omongan kita belum bisa buktikan. Foto, misalnya foto, terus yang nikahkan siapa harus ada. Kalau hanya sekedar isu di luar, kita belum menanggapi. Ya, masih nunggu bukti dulu. Hasil penyidikan di Polres Bantul. Ya, karena proses di Bantul semuanya di mereka. Kita nggak ya. Pengembangan kasus ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke Polres Bantul. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang dalam satu keluarga meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan bak terbuka di ruas Jalan Protokol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur siang tadi. Diduga sopir mobil bak terbuka tak bisa menguasai kendaraannya saat melaju dalam kecepatan tinggi. Jenazah 3 orang yang terdiri dari ibu dan anak serta cucu terkapar di ruas jalan Surabaya Malang, tepatnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis siang setelah ditabrak mobil bak terbuka dari arah berlawanan. Saat itu Yayu, warga Dusun Barun, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, membonceng 3 penumpang masing-masing anak dan cucunya pulang dari belanja pakaian untuk hari raya. 3 korban mengembuskan napas terakhir dan 1 orang selamat. Mobil bak terbuka yang melaju kencang baru berhenti setelah menghantam truk tronton. Aparat Satlantas Polres Pasuruan sudah melakukan olah TKP. Meski begitu, belum bisa memintai keterangan supir mobil karena kondisinya kritis. Kronologisnya pickup dari arah Malang menuju Surabaya, dia terlalu ke kanan sehingga naik ke median jalan dan menabrak kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Dilanjutkan dengan lumpuran keduanya dengan tronton bermuatan kapal. Untuk prediksi sementara kurangnya konsentrasi dari kendaraan pickup.
3 jenazah korban dan sopir mobil dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Watu Kosek, Kecamatan Gempol. Sementara bangkai kendaraan, mobil bak terbuka, tronton dan motor diamankan ke pos lantas terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Di masa larangan mudik Lebaran, kereta komuter lain Jabodetabek juga membatasi waktu operasional. Sesaat lagi di iNews Malam.